kan banyak banyak penulis-penulis tenar ya, penulis-penulis besar yang kemudian bisa menghasilkan banyak uang dari karya tulis. Saya cenderung ke fiksi, tapi di dalam fiksi itu selalu mengandung edukasi. Cerpen itu juga selalu ada terbungkus unsur moralitas di dalamnya. Kembali di acara kita Kopi Literasi bersama saya Erwan Riyadi dan teman ngobrol saya Mbak Santi Agustiani. Kali ini kita akan ngobrol tentang literasi nih Mbak Santi. Literasi, gerakan literasi dan kaitannya dengan aktivitas tulis menulis. Ya. Sejauh yang Mbak Santi tahu nih, literasi itu apa sih? Literasi ya. Literasi itu sebenarnya luas, tapi secara generik gitu ya. Secara dasar itu literasi itu baca, tulis, numerik. Baca, tulis dan numerik. Iya. Numerik itu berkait dengan apa? Angka ya, Angka. berhitung ya. Iya. Literasi dasarnya seperti itu, tapi ada lagi tahapan-tahapan literasi yang sampai ke teknologi, budaya, dan akhirnya pada pemecahan masalah sehari-hari. Itu kan berarti berkaitan dengan 6 literasi dasar yang kita kenal selama ini ya. Iya. Berarti ada baca, tulis. Teknologi. Nah, ini kan literasi bahasa ya. Iya. Kemudian ada literasi keuangan. Keuangan, iya, oke. Ada juga. literasi numerik, Numerik, angka-angka tadi ya. ya. Lalu ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Terus apa lagi nih? Ada 6 kira-kira ya. Iya. Aku lupa juga. tapi ini kan literasi dasar ya. Iya. Yang artinya memang 6 komponen ini yang memang harusnya dimiliki oleh semua orang ya, termasuk kita tentu saja. Karena ini penting kaitannya dengan kemampuan kita ya sebagai manusia untuk bisa menjalani hidup. Betul, karena muaranya nanti adalah kemampuan problem solving setiap manusia. Jadi aktualisasi dirinya itu setelah dia mampu meliterasi dirinya sendiri dan juga orang-orang lain. Kan gini, kalau ada orang ya yang tidak bisa membaca, otomatis kan nggak bisa nulis. Iya. Kita menyebutnya apa tuh? Tunaksara ya. Iya. Ya kalau kita tidak punya kemampuan dasar seperti itu kan repot juga mau menjalani hidup seperti apa gitu. Iya. Tapi kan tetap aja bisa hidup. Tetap bisa hidup, cuman kan akhirnya dengan standar yang begitu-begitu saja, artinya tidak sampai ini loh, anugerah Allah ini punya banyak sebenarnya kan. Anugerah Allah itu ke setiap individu itu pasti ada yang bisa dikelola dengan maksimal, dengan optimal, dan itu baru bisa diberdayakan dengan literasi. Iya. Kalau dia kurang membaca, kurang mencari pengetahuan, maka standar hidupnya ya seperti itu saja. Akhirnya ibarat ini ya, katak dalam tempurung, hidupnya ya di seputar itu saja. Sebagai muslim kan kita udah diperintahkan untuk membaca. Betul. Ya, itu kan wajib ya sifatnya. Ya, kita harus bisa ayat membaca. di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dengan membaca kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Ya. Nah, belakangan ini kan kita juga tahu ya bahwa literasi ini kan terus berkembang sedemikian rupa. Jadi ada yang mengatakan bukan lagi 6, tuh ada 9 gitu kan. Ada yang bilang ada 12 segala macam. Saya pikir ya boleh aja. Wajar-wajar bebas-bebas saja. Dan terus berkembang itu wajar ya, saja. Kan sesuai dengan kebutuhan semakin masyarakatnya kompleks, kan. Ya. Tapi sebagai literasi dasar barangkali 6 ini kan memang harus kita jadikan pegangan ya. Bahwa ini memang kategorinya wajib harus kita kuasai gitu. Wajib harus dikuasai, terutama kalau di bidang saya sebagai guru MAN ya. Nah, anak-anak MAN ini harus menguasai komponen-komponen dasar literasi itu juga. Targetnya seperti itu. Oke. Kalau kita ngomong tentang gerakan literasi nih, Mbak Santi. Kan kita tahu
sejak tahun 2016 ya, pemerintah kita sudah membentuk ya, melaksanakan yang namanya GLN ya, Gerakan Literasi Nasional, yang sekarang itu dikendalikan ya, diatur, dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu di dalam GLN itu sendiri kan itu ada beberapa elemen tuh ya. Ada GLS, Gerakan Literasi Sekolah, ada GLK, Gerakan Literasi Keluarga, dan ada GLM, Gerakan Literasi Masyarakat. Nah, kaitannya dengan GLS, Gerakan Literasi Sekolah, kan Mbak Santi kan di sekolah juga. Iya. Itu gimana kira-kira? Di MAN 2 ini udah berjalan atau gimana? Di MAN 2 Kukar sebenarnya sudah berjalan dari tahun-tahun lalu ya, semenjak saya mengajak anak-anak ini untuk aktif menulis, artinya mengekspresikan perasaannya melalui tulisan, entah itu dalam bentuk cerpen maupun puisi. Dan alhamdulillah sudah terbit satu buku antologi karya anak-anak MAN 2 Kukar, judulnya Mimpi Berharga. Itu saya koordinir juga, dan itu disambut baik oleh kepala madrasahnya waktu itu. Dan tahun ini sudah ada SK resminya bahwa kita harus menyelenggarakan gerakan literasi madrasah gitu. Gerakan literasi madrasah. Itu bikin sendiri atau memang ada panduan? Panduannya sebenarnya sama aja, gerakan literasi sekolah, cuman ini kan karena kita mencirikan madrasah gini, jadi kalau GLS itu sendiri apa sebenarnya? Kan gerakan literasi sekolah ya, itu akronimnya. Iya. Lalu apa yang menjadi geliat di dalamnya sebenarnya? Yang menjadi geliat tentu saja mengaktifkan literasi dasar itu tadi, di kegiatan sekolah. Membaca, menulis, kemudian numerik. Kan di sekolah juga belajar itu secara resmi. Iya. Terus belajar peran itu. dari gerakan literasi ini sebagai apa dia? Dia lebih mengupayakan bahwa gerakan literasi membaca, menulis dan sebagainya itu sebagai upaya yang menyenangkan, menjadikan itu sebagai suatu kebutuhan bagi siswa-siswa kita, bukan lagi sebagai kewajiban. Salah satu yang saya tahu ya, ada program seperti ini nih, wajib membaca 15 menit sebelum belajar. Itu bagian dari gerakan literasi sekolah? Iya, bagian dari gerakan literasi sekolah, dan juga gerakan literasi madrasah yang kami canangkan bersama ini. Itu nanti setiap mulai pelajaran anak-anak disediakan buku di pojok literasi masing-masing kelas. Dan itu buku non pelajaran? Non pelajaran. Barangkali karena mereka harus membaca dengan rasa suka, itu kan, bukan dengan rasa terpaksa. Barangkali supaya anak didik ini memang kemudian memiliki kesukaan dan kebiasaan membaca itu sendiri, gitu. Iya. Sebagai sebuah kebutuhan kan. Sebagai suatu kebutuhan ya kita sediakan bacaan-bacaan yang mereka kira-kira sukai gitu. Dan mereka tidak boleh dipaksa dan untuk memilih setiap hari. Untuk memilih genre. Cuman kita sediakan yang pertama itu fiksi, yang kedua itu pengayaan gitu, dan yang ketiga tentang sains gitu kan. Dan itu pun bukan pelajaran, tapi itu merupakan pilihan bacaan mereka untuk mengisi waktu luang atau sebelum memulai pelajaran. Membaca itu mudahkah atau sulit? Mudah. Mudah. Punya kebiasaan membaca itu mudah atau sulit? Punya kebiasaan membaca tidak mudah. Nah, kenapa tuh? Kenapa Mbak Santi? Kenapa? Memang untuk membiasakan itu mungkin perlu distimulus lagi, perlu ada sedikit tekanan mungkin dari sekolah. Ayo baca ini 15 menit gitu. Iya, tadi itu kan perlu dibiasakan. Ada program membaca 15 ada program, menit. Ada target gitu kan. Kalau sudah ada program dan ada target, insya Allah anak-anak ini sudah mau membaca. Oh, kira-kira 15 menit ini bisa saya manfaatkan ya dengan membaca. Itu memang tergantung dari individu masing-masing. Tapi kalau sudah mulai dijadikan program kebiasaan oleh sekolah, maka itu akan menjadi kebiasaan yang objektif dan berarti subjektif. Bisa kita katakan salah satu tujuan dari program itu adalah membentuk kebiasaan membaca yang baik. Membentuk kebiasaan membaca yang baik, dan tentu saja nanti akan ada review setelah membaca.
nanti anak-anak akan kita ajak untuk ini mengikuti semacam lomba gitu kan. Entah itu lomba puisi, lomba mendongeng, atau lomba menulis cerpen, atau juga lomba menceritakan hasil bacaan gitu. Secara faktual, apakah program membaca 15 menit itu memang berjalan dengan baik? Baru dimulai. Baru dimulai. Ya, baru dimulai memang. Dan ya. kita hanya bisa melihat hasilnya sekian tahun kemudian barangkali. Iya. Akan ada evaluasi setiap tahun. Iya. Tapi ini tahun ini baru dimulai dan anak-anak baru dikumpulkan untuk menggiatkan literasi di setiap kelas. Selain program membaca 15 menit, apa yang lain selain itu? Tentu Dari saja gerakan ada, literasi sekolah itu sendiri? Setiap tahun kita ada target untuk menerbitkan buku. Oh iya? Ya, menerbitkan buku, entah itu buku fiksi ataupun non-fiksi. Tapi yang baru berjalan ini adalah buku fiksi ya. Itu saya koordinir sendiri, cerpen anak-anak gitu. Cerpen anak-anak, dan alhamdulillah sudah terbit bukunya, judulnya Kan itu Mimpi berarti Berharga. kan anak-anak didik harus dibekali kemampuan untuk menulis kan? Iya. Nah sekarang menulis itu mudah apa gampang? Kalau sudah menjadi kebiasaan insya Allah Mudah itu apa sulit maksudnya? mudah atau gampang. Kalau sudah menjadi kebiasaan insya Allah itu akan menjadi mudah. Mudah. Ya. Tapi banyak yang bilang itu sulit. Tidak juga. Jadi sekarang gini, kalau kuncinya menulis adalah membaca. Kalau dia banyak membaca, nanti tulisannya Besar akan mengalir. kemungkinan dia akan bisa menulis. Iya, tentu saja ada tips-tips. Nanti tiap anak-anak yang berkegiatan menulis itu juga saya arahkan, saya bimbing bagaimana tips-tips menulis, gitu Iya. kan? Apa yang menjadi kiat-kiat yang diajarkan ke anak didik? Ya, kalau menulis puisi itu saya arahkan tentang genre-genre puisinya dan bagaimana cara menulis puisi sesuai genre tersebut. Kemudian kalau untuk menulis cerpen atau novel, tentu saja ada tahapan-tahapan yang mereka harus mengerti gitu kan, sebagai langkah dasar. Mungkin pertama harus buat kerangka karangan dulu. Oke, ini sekarang kita anggap nih menulis apa ya, novel ya mungkin ya. Iya. Ya novel deh dulu. Kira-kira gimana tuh kiat-kiat menulisnya supaya jadi terasa mudah? Kalau supaya terasa mudah, ya tips-tipsnya antara lain membuat body line atau kerangka gitu kan. Body line itu kerangka ya? Ya, body line dulu, kerangka. Kita tentukan temanya. Kemudian kita tulis dulu, misalnya bab 1 kita mau nulis apa, bab 2 tentang apa, dan harus ada tahapan-tahapan mulai dari pembukaan gitu kan. Ya mungkin nggak harus berurutan ya, bisa juga kan flashback gitu, tapi tahapan-tahapannya itu ada pembukaan cerita, kemudian naik lagi menjadi konflik, kemudian ada puncak konflik dan turun gitu ya. Turun ada resolusi atau pemecahan masalah. Jadi, gitu. mungkin bisa dikatakan begini ya, kita harus buat rumah dulu ya, buat bangunan dulu Ya, supaya nggak membuat melenceng, supaya nggak struktur. keluar. Ya. Nanti kita tinggal ngisi aja gitu kan. Tinggal ngisi, dan itu juga bisa juga berupa mind mapping. Mind mapping. Iya, dalam bentuk gambar. Jadi terserah anak. Kalau mereka sukanya membuat plot itu kan dalam arti tertulis kerangka karangannya, ya monggo ditulis. Tapi kalau hanya mau digambar saja juga boleh. Ada juga yang menulis tuh dia mengalir. Mau nulis ini, dia tulis terus kemudian dia mengalir aja kan. Tapi tiba-tiba ketemu ujung juga gitu kan. Selesailah buku, bisa gitu. Bisa seperti itu. Tapi lebih aman dan lebih mudah barangkali dengan menggunakan pola tadi ya. Iya, kalau Bikin enggak, kerangka dulu kalau kan. iya, kalau tidak mau lari-lari ke sana kemari ya bikin kerangka dulu Bikin ibaratnya, kerangka. iya kan. Kalau mau mengalir pun nggak masalah, cuman kita kan harus punya target nih. Cerita kita jangan sampai melenceng ke sana kemari gitu Iya, kan. nanti lama-lama bisa nggak selesai juga kan. Nggak Kalau nggak selesai. ada Jadinya cerita bersambung. tidak bersambung. Iya. Oke. Ada tips-tips lain? Tips-tips lain tentu saja ini ya, lebih peka. Lebih peka dalam arti lebih peka tentang mungkin perasaannya sendiri. Lebih peka dengan perasaan Banyak orang orang lain. mengatakan gini,
saya sih mau nulis gitu ya, tapi saya bingung nih mau nulis apa. Kalau bicara pengalaman pribadi mungkin nggak cukup banyak. Kan kita sebetulnya bisa juga mengambil dari pengalaman orang lain, Iya, betul. kan sebagai bahan tulisan. Bisa, sangat bisa. Dan kita banyak, itu tadi kuncinya banyak-banyak membaca, Banyak Baik. mendengar juga kan? banyak mendengar. Mungkin kita mendengar curhatan orang lain bisa menjadi jadi sebuah inspirasi. bahan tulisan. Iya. Saya juga kan banyak mendengar curhatan anak-anak. Nah, itu bisa menjadi inspirasi. Nah, kalau Mbak Santi sendiri nih, ini tulisannya sebanyak ini dari mana nih sumber inspirasinya? Bahan-bahannya dari mana? Bahan-bahannya banyak, bisa dari pengalaman. Ada yang dari pengalaman sendiri, ada yang dari pengalaman orang lain, ada yang dari headline berita yang viral gitu kan. Kalau kumpulan puisi ini Kalau kumpulan puisi ini ya dari mana? macam-macam juga, ada dari pengalaman Tapi kalau saya pribadi baca juga. sih banyaknya dari pengalaman pribadi kayaknya. Wah, kebongkar nih. Iya loh, rahasianya. soalnya ini kayaknya ada banyak curhatnya gitu loh. Iya, banyak. Kan Ada apa yang kita tulis curhatnya. itu kan memang apa yang ada di pikiran dan di perasaan kita, Betul. ya kan? Dan yang paling mudah biasanya itu kan memang dari hidup kita sendiri. Memang kalau untuk pemula biasanya dia menulis tentang pengalamannya Dirinya sendiri. gitu Iya. ya, apa yang ada di dia gitu ya. Iya, biasanya seperti itu yang lebih mudah. Tapi penulis profesional barangkali pada akhirnya lebih banyak mengeksplorasi tentang kehidupan orang-orang. Betul. Dia kalau penulis profesional dia tidak lagi berpusat ke dirinya sendiri, tapi mungkin ya eksplorasinya lebih ke pengalaman orang lain. Orang lain bercerita atau dia membaca tentang pengalaman orang lain, kejadian-kejadian yang tragis mungkin yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi para pembacanya. Nah, sekarang kita ingin coba kaitkan ya Mbak Santi ya, antara literasi, gerakan literasi dan aktivitas tulis menulis. Itu kira-kira nyambungnya di mana ya kira-kira? Menurut Mbak Iya. Santi? Sangat berkaitan. Sangat tentu saja. berkaitan. Iya, karena aktivitas tulis menulis itu sudah merupakan literasi dasar gitu. Iya, Kemampuan menulis Kemampuan tadi ya. menulis itu Dan otomatis tadi. pasti banyak baca kan? otomatis banyak membaca. Dan banyak merenung juga kan? Banyak merenung. Iya, iya. Nah. Saya kalau membacanya sih udah dari kecil ya, karena ya itu tadi pentingnya pembiasaan itu sebenarnya sejak dini ya. Alhamdulillah waktu kecil saya banyak disediakan buku-buku oleh orang tua saya gitu. Buku-buku dongeng. Kadang-kadang saya beli sendiri gitu ya, kayak novel-novel Agatha Christie dulu. Sukanya novel Agatha Christie, semua Lima Sekawan, detektif-detektif gitu kan. Iya. Kemudian pas sudah SMA, lain lagi seleranya itu novel-novel gitu kan, novel-novel dari Pearl S. Buck gitu waktu Kalau itu. novel ya, kalau novel untuk segmen dewasa, ini penulis siapa yang disukai? Ya dari dalam sampai keluar, Oh iya, siapa? saya suka novelnya Pearl S. Buck itu ya. Pearl S. Buck namanya. Kemudian Itu ada luar juga negeri ya? luar negeri, iya. Itu moralitas story-nya itu dalam banget itu, dan itu banyak menceritakan unsur-unsur kebudayaan, sehingga saya itu orangnya jadi lebih ini ya, lebih memahami tentang perbedaan budaya, bisa memahami dan jadi lebih mengerti mengapa orang itu mengambil kepercayaan tertentu dan sebagainya gitu. Jadi lebih menghormati apa yang dimiliki orang lain, Kita jadi lebih nilai-nilai paham hidup orang tentang lain. jalan pikiran orang. Lebih novel-novelnya itu sangat pluralistik dan menyoroti tentang keberagaman Kalau budaya. dari dalam negeri, siapa yang disukai? Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, Edensor, ya, dan buku-buku lainnya. Oh. Iya. Kalau saya mungkin dulu ya, kan saya baca novel sekarang udah jarang ya. Kalau dulu ya novel-novel yang tersedia di rumah. Apa itu? Itu novel-novel lama ya. Itu karangannya La Rose, N. Hadini, ya. Terus ada yang lebih agak dewasa lagi tuh Motingo Buse gitu. Tapi beberapa saya juga suka karya-karya tulis yang lebih serius ya.
Iya. Kayak tulisannya Omar Khayyam misalnya kan. Itu menarik kalau di saya. Iya. Pramudia Anantatur saya juga ada Oh iya. baca gitu dan menarik juga. Nah, kembali ke tema obrolan kita Mbak Santi. Saya kan belakangan ini di Gerakan Literasi selalu menyuarakan tentang ada 4 tahapan di dalam literasi itu. Yang pertama, tahu. Yang kedua, paham. Ya. Yang ketiga itu sadar. Dan yang keempat itu bertindak. Ya. Nah, saya ingin orang membaca itu bukan sekedar tahu, tapi lama-lama orang harus semakin paham, baru semakin merasuk ke dalam level kesadaran yang kuat, dan kemudian akhirnya itu kan membentuk orang untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, itu paham saya tentang literasi. Ya. Jadi literasi kalau menurut saya bukan hanya sebatas baca dan tulis gitu kan, tapi sudah sampai pada level itu. Iya, betul. Bahkan begini, saya selalu mengkaitkan literasi itu dengan satu aktivitas yang paling penting, yaitu berpikir. Bagi saya gitu ya, kunci dari literasi itu adalah berpikir. Nah, seperti kita menulis lah gitu ya, kita mungkin bisa menulis pengalaman kita, ya kan? Dan kita berbagi pengalaman kita. Tapi kan ada orang-orang yang menulis hasil pikirannya, dan itu yang pada kenyataannya kemudian dan sejak dahulu ya, pikiran-pikiran itu yang kemudian bisa ngerubah dunia. Nah, artinya gini, literasi kuncinya adalah pada aktivitas berpikir. Dengan berpikirlah dia mampu untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan hidup yang dijalani, dan bisa mewujudkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Yang lebih baik. Ya kan? Ya. Nah, berarti literasi dengan tulis menulis kan jelas sangat berkait. Sangat berkait. Orang menuangkan gagasan, ya, pikiran dan apapun dalam media tulis. Nah, tapi kan sekarang dengan kemajuan teknologi, media itu kan tidak lagi hanya sebatas tulisan. Ya. Sekarang kita bisa menuangkan gagasan dalam bentuk gambar. Dulu kan gambar statis, foto, tapi sekarang dengan gambar bergerak, video. Esensinya sama, kita menuangkan pikiran dalam sebuah media. Nah, apakah dengan kemajuan teknologi semacam ini, peran tulisan dalam bentuk buku akan tetap eksis? Kira-kira gimana? Menurut saya akan tetap eksis, ya. Karena apa? Karena selalu ada segmen pembaca, ada yang menyukai membaca, ada yang menyukai menulis, nonton. Iya, ada yang menyukai menonton. Jadi itu tergantung pilihan masing-masing, dan itu variasi hidup juga ya. Kadang-kadang kita perlu menulis, kadang-kadang perlu membaca, kadang-kadang perlu nonton. Dan itu kan semua memang saling ada berkaitan. beda dong ya, antara video, foto dengan tulisan itu kan punya kekuatan sendiri-sendiri. Punya kekuatan sendiri-sendiri memang. Iya. Iya. Tapi ada beberapa novel yang ketika dia diterjemahkan dalam film itu kurang gregetnya, berbeda ya. Dan ketika kita membaca novel misalnya kayak Laskar Pelangi itu ya, yang saya alami ketika nonton sama membaca itu saya lebih suka membacanya. Karena apa, di situ di dalam bacaan itu lebih rinci, kemudian pesan-pesannya lebih masuk, kemudian kalau perasaannya itu juga di bisa bacaan, tergugah gitu. Mungkin ya kita lebih bisa mengeksplorasi imajinasi kita. Imajinasinya lebih luas. Kalau gitu. film kan kita terbingkai oleh gambar. Terbingkai oleh gambar dan durasi ya. Durasi. Dan kita ikut alur gitu loh kan. Kalau membaca kan kita bebas, mau stop dulu, mau kemana dulu gitu kan. Kalau nonton kan ikut terus gitu ya. Betul, dan imajinasi kita bisa lebih liar kalau dan itu membaca. berarti Ya. Media tulis tetap akan eksis. Tetap akan eksis. Sampai kapanpun. Sampai kapan. Betul. Nah, sekarang ada bentuk yang lain dari tulisan. Dulu kan kita tahunya begini ya, cetak ya. Iya.
dengan media kertas gitu. Kertas. Nah sekarang ada digital, itu gimana kira-kira? Enggak masalah. Jadi media digital maupun media cetak itu sama-sama eksis, tidak masalah, itu akan terus berlanjut. Karena ya itu tadi ada segmennya sendiri-sendiri, segmen pasarnya pasti ada sendiri-sendiri. Kalau media cetak ini sudah diterbitkan pun mau dijadikan digital, it's okay gitu. Enggak. Katanya nanti akan ada masa di mana kertas akan hilang. Begitu ya. Ya kan sekarang kita memasuki dunia yang paperless gitu. Kayak di kantor kan sekarang kan orang sudah jarang menggunakan kertas lagi, paperless. Oh, iya. Nah apakah dunia tulis menulis dalam konteks ini akan seperti itu juga? Bisa jadi. Mungkin karena ini ya pelestarian hutan juga ya. Ya salah satunya itu. Karena kertas kan dibuatnya dari Tapi pohon. gini, kan e-book itu kan sekarang sudah mulai marak ya. Iya. Tapi saya tanya beberapa orang, suka mana baca e-book atau baca ini? Sebagian besar masih suka baca ini. Mungkin karena kebiasaan aja kali. Bisa. Ya karena sejak kecil kan dia bacanya gini. Ketika ngeliat e-book dia sulit menyesuaikan diri. Tapi barangkali nanti generasi yang berikut ya mereka karena sejak kecil sudah terbiasa ngelihat digital ya akan terbiasa dan mungkin akan melupakan kertas sebagai sebuah media tulis. Mungkin bisa begitu ya. Bisa jadi seperti itu, tapi itu tidak masalah. Nggak ada masalah dengan aktivitas tulis menulis kan? Masalah. Kan hanya medianya yang berubah. Hanya medianya yang berubah dan kita tetap bisa eksis menulis dong. Oke. Iya. Fenomena tentang media sosial itu gimana tuh Mas Andri? Orang bisa menulis apapun di situ. Gitu. Ini gimana dengan urusan tulis menulis? Iya. Kalau di medsos yaitu tadi ya, kita lebih banyak sekarang ini marak hoaxnya daripada tulisan-tulisan yang bermanfaat gitu. Kan gini, ada banyak orang mengatakan saya nggak suka menulis, saya nggak bisa nulis, tapi faktanya dia bisa nulis status di WA panjang, bisa bikin status di Facebook juga panjang. Artinya kan dia bisa menulis. Sebenarnya dia bisa menulis, itulah sebabnya makanya saya merangkul teman-teman saya yang kelihatannya bisa menulis gitu kan. Loh ini statusnya bagus loh mbak, bisa loh nanti kamu nulis itu. Saya dorong gitu. Saya dorong dan akhirnya mereka ikut ini grup antologi saya dan menerbitkan beberapa buku bersama. Ini antara lain seperti ini ya. Ini 45 penulis, ini Ikhtiar Cinta. Ini 45 penulis Nusantara. Ini antologi ya? Itu teman-teman Facebook semua ini. Tebal banget. Iya. Teman-teman Facebook dan ada juga yang memang sudah lama juga dia menulis juga 45 sih. 45 cerita pendek. Aduh. Iya. Dan ada juga banyak juga yang masih pemula. Jadi ibaratnya ini 45 ini 50-50. Yang 50% dia sudah biasa menulis, 50% lagi baru mulai menulis. Tapi itu saya dorong. Gampangnya nih. Apa sih manfaatnya baca kayak gini? Baca seperti ini. Nah, iya. Ya bagi yang suka kan dia bilang ini bagus. Iya. Tapi bagi yang nggak sangat-sangat suka, apa alasan? Yang jelas kalau supaya ini bisa dikatakan bagus gitu. Iya. Yang jelas kalau sastra secara umum ya, dan buku-buku juga yang saya koordinir itu saya usahakan juga untuk mengeditnya dengan bahasa yang halus dan ada muatan moral. Gitu. Iya. Ketika bahasa itu menjadi susunan kata yang halus, yang tertata dengan apik dan ada muatan moral, itu pasti bermanfaat ya. Satu. Kalau mereka sudah meresapi maknanya, setiap cerita tuh ada penggalan-penggalan pesan moralnya. Satu, pesan moral. Kemudian yang kedua, dengan bahasa kita tuh lebih tertata dengan apik dalam bahasa tulisan, entah itu dalam bentuk cerpen maupun puisi, itu insya Allah itu kita akan muncul kebiasaan-kebiasaan untuk mengatur, menata segala sesuatunya dengan apik juga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bukan hanya dalam tulisan gitu. Ketika kita bicara literasi, gerakan literasi dan aktivitas tulis menulis, maka ya kalau kita ingin tetap membesarkan literasi, maka kita juga harus mendorong orang untuk banyak membaca dan menulis. Iya, betul. Gampangnya begitu ya.
That's Minum kopi the dulu. way. Ayo minum kopi dulu, mari. Sobat literasi, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan kasih kesempatan Mbak Santi untuk baca puisi ya. Kan nggak abdol nih kalau nggak baca puisi ya. Iya, Ini, boleh. ini puisi yang diambil dari mana? Atau puisi bikinan baru? Baru tadi pagi nih saya buat ini. Soalnya katanya Baru tadi pagi. katanya mau syuting, berarti saya harus bikin Nah, itulah puisi. bedanya ya. Kita orang biasa sama orang yang sudah biasa menulis gitu kan. Pagi-pagi udah bisa nulis, langsung jadi kan. Iya, langsung jadi. Baik, kita akan simak Mbak Santi Agustina untuk membacakan puisi karya beliau sendiri. Silakan Mbak Santi. Oke. Terima kasih. Ini puisi yang baru saya buat tadi pagi ya. Judulnya masih ada kaitannya dengan literasi. Oh, Ya, oke. dan ternyata Allah itu, Tuhan itu sudah mengajarkan literasi kita semenjak Dia menurunkan ayatnya dalam Al-Quran. Dan ternyata itu bahasa sastranya itu sangat indah Sangat. di dalam Al-Quran. Itu ya. Baik. Oke, ini judulnya Surat dari Tuhan oleh Santi Agustian. Tuhan, aku tak sanggup lagi menulis surat. Ini surat terakhirku untuknya, tentang rasa sesak dalam dada dan air mata yang sia-sia. Suratku yang dulu saja belum dibalasnya. Begitu juga suratku yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ku tulis terus untuk melepas penat di kala senja, manakala netra merabun akan aksara. Bukankah kau membaca suratku, Tuhan? Engkau yang maha membaca lisan dan tulisan, yang tersirat maupun yang tersurat, yang tersembunyi dan yang termaklumat. Lantas, apakah suratku ini belum purna oleh gores derita, sehingga engkau mengabaikannya begitu saja? Jadi, kertas-kertas surat itu yang tak sanggup lagi kukirim, ku robek-robek, ku bakar, ku biarkan menjadi abu yang berterbangan di jalanan, menghias udara yang bernama kegagalan. Sekepul abu mengenai anak kecil pengamen jalanan. Sisa-sisanya membuat batuk kakek pemulung yang di hadapan. Oh, maafkan aku. Tergopoh aku menghampiri mereka. Tak apa, kami sungguh tak mempermasalahkannya, ujar mereka sambil tertawa riang. Aku jadi penasaran, mengapa orang-orang papa tetap pemaaf dan periang? Lantas aku bertanya pada kakek pemulung. Apa jawabnya coba? Kutemukan surat Tuhan dalam kitab-kitab yang aku kumpulkan. Bersamanya hidupku tenang. Lalu apa jawab pengamen kecil yang menambahkan alasannya bergembira? Tuhan sangat dekat dengan prasangka hamba. Maka itu aku harus selalu berbaik sangka, ujarnya sambil mendendangkan lagu riang. Plak,
ternyata bagai menamparku tiba-tiba. Literasiku minim dalam membaca ayat-ayatnya. Suratku hanyalah mengulur sedih, memperpanjang duka, mengiyakan hidup yang selalu menghibah. Padahal surat-suratnya telah lebih dulu ada sebagai jawaban lika-liku peliknya masalah di dunia. Tuhan telah memberikan jawaban. Hanya saja aku kurang membaca bahwa jika doa-doa belum dikabulkan, itu hanya karena tubuhku, jiwaku belum siap melakukan perubahan. Aku tak menulis surat lagi sekarang. Yang kulakukan hanyalah satu, mengubah cara pandang. Yakin akan kasih sayang Tuhan. Aku bergerak menuju cahayanya. Ya, anugerah jiwa memang seiring dengan kehendaknya. Begitulah kira-kira seharusnya manusia bergerak dan berirang. Tenggarong, 1 Maret 2020. Iya. Luar biasa Mas Santi. Terima kasih. Oh, kayaknya aku serius banget dengarnya ya. Iya. Dan memang itu salah satu genre puisi yang aku suka, gaya-gaya yang seperti itu gitu ya. Sobat literasi, sedianya aku juga pengen baca puisi ya, tapi kayaknya nggak dulu deh ya. Tapi kalau sobat literasi bermukim di Tenggarong, ya, saya sarankan teman-teman bisa datang setiap malam Sabtu di acara kita Malam Sastra di Taman Kota Raja Tenggarong. Nah, Taman Kota Raja itu areal di bawah jembatan Kertanegara. Setiap malam Sabtu kita ada acara sastra di situ. Kalian mau baca puisi atau apapun silahkan di situ. Kita tunggu ya. Baik, Mbak Santi, Ya. ini terakhir. Apa yang menjadi harapan ke depan dan atau pesan-pesan apa yang disampaikan kepada sobat literasi? Harapan saya untuk sobat literasi dimanapun berada, ayo kita giatkan membaca, menulis, dan kemudian bergerak, ya kan? Setelah membaca, menulis, kita memahami sesuatu, kita bisa menyimpulkan sesuatu, bergeraklah paling tidak untuk lingkungan sekitar Anda. Gitu. Agar kebaikan semakin banyak menebar di muka bumi. Betul, agar kebaikan semakin banyak menebar di seluruh bumi, dan agar bangsa kita juga maju ya, karena suatu bangsa yang maju itu ditandai oleh giat literasinya. Dari literasi. Baik, sudah habis Mbak Santi. Ya. Sobat literasi, ini akhir dari acara kita Kopi Literasi, All About Literasi. Banyak-banyaknya untuk terus membaca dan mulailah untuk menulis, karena sesuatu yang baik harus terus kita sebar-sebarkan. Demikian acara kita Kopi Literasi bersama saya Erwan Riyadi dan Santi Agustiani. teman ngobrol saya Mbak Santi Agustiani. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Mbak Santi. Mudah-mudahan. Ya. Terima kasih Sobat Literasi telah menonton, dan kita akan jumpa di episode berikutnya. Salam Terima kasih. literasi. Oh iya, oke. Saya lupa. Salam Mbak Santi, literasi. Ya. ini ada sertifikat ya. Ya. Nah, dari Kopi Literasi, mohon bisa diterima dengan baik. Wah, Iya. Kita di sini aja deh. bangga sekali ya dapat sertifikat. Iya, ini yang- langka loh ya. Iya, Iya. keren habis ini. Terima kasih untuk Kopi Literasi. Sangat bangga ya. Iya, Pokoknya salam literasi. mantap. Salam literasi. Oke, kita taruh di sini dulu. Oke, dipegang aja ya, Mbak. Iya. Baik, Sobat Literasi,
ini akhir dari acara kita, Kopi Literasi, All About Literasi bersama saya Erwan Riyadi dan teman ngobrol saya Mbak Santi Agustiana. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan salam literasi. Salam literasi.